Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasul ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di pembahasan hadis-hadis ekonomi pada kesempatan yang berbahagia ini. Selawat dan salam berdoa kita kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah nanti kita mendapatkan syafaat di yaumil akhirnya hendaknya, amin ya rabbal alamin. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk atau hadis-hadis tentang bentuk jual beli yang dilarang. Memang Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan ini tertera dalam nas yang sharih dalam Al-Qur'an, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Namun ada bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, dan ada juga bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan. Di pembahasan kali ini kita akan membahas apa saja bentuk jual beli yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dalam syariat ini. Yang pertama namanya adalah jual beli najashi. Najashi ya, bukan najasi. Kalau najasi itu najis, tapi kalau najashi itu beda lagi maknanya. Hadisnya banyak, baik diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, atau Imam Muslim saja yang meriwayatkan, sangat banyak sekali. Ya. Yang pertama dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apa katanya, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil najash. Nabi melarang jual beli najashi. Bahkan dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah, ya, beliau pernah mengatakan, telah bersabda Rasulullah SAW, ya, Nabi melarang kami ayyabi' hadir libat, seseorang yang hidup di perkotaan dilarang memperjualbelikan kepada orang yang hidup di pedalaman atau orang Badui yang tak tahu harga. Wala tanajashu, ada kalimat tanajashu di sana. Ya, oke. Banyak sebenarnya hadisnya. Baik. Itu yang pertama dulu di landasan kita, ya, bahwa jual beli najasi itu diharamkan oleh syariat dan jelas dalam hadis disebutkan. Ya. Kenapa jual beli najasi itu dilarang? Nah, sebelum kita masuk kenapa dilarang, jadi apa yang dikatakan jual beli najasi? Di jual beli najasi itu singkatnya adalah kita sengaja menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, ya, dengan maksud meninggikan harga. Ada si A dan si B yang sedang transaksi, lalu kita si C datang, ya, kita tawar barang yang sedang ditawar ini dengan harga yang tinggi dengan maksud tidak ingin membeli. Ini yang dikatakan najasi, sengaja melambungkan harga. Itu gampangnya. Ya, terserahlah nanti orang yang menawar ini, yang menaikkan harga ini, bekerja sama dengan si penjual atau tidak. Itu najasi namanya. Ya, sengaja kita tawar barang orang lain supaya harganya tinggi, dan si pembeli, calon pembeli ini merasa tergiur dengan tawaran kita, dan dia ikut pula dengan penawaran itu, padahal kita tidak ingin membeli sebenarnya. Itu najasi. Kenapa najasi tidak diperbolehkan? Satu, adanya persekongkolan. Ini yang Bapak katakan tadi. Bisa jadi orang yang menawar harga ini bersekongkol dengan penjual. Apa kata penjual? Abiko, kalau ada orang yang datang mago barang kamari ini, aku barang tinggi-tinggi. Itu sekongkol namanya itu. Yang kedua, ada unsur kebohongan dan penipuan. Ya, karena bohong. Standarnya harga itu mungkin 50, sekarang sengaja dinaikkan menjadi 85, itu kan ada kebohongan. Padahal maksudnya juga tidak ingin membeli.
Yang ketiga, memperdaya konsumen. Nah ini, sehingga konsumen yang sedang bertransaksi beli terperdaya. Oh, harganya tinggi mah. Ayolah, awas tolong. Nah, artinya terpedaya orang lain. Ya. Yang keempat, ada kenaikan harga dan mendapatkan keuntungan. Nah, itulah faktor yang menyebabkan najasi itu dilarang. Ya. Bagaimana kalau jual beli najasi itu tetap terjadi? Nah, bagaimana hukumnya? Nah, jual beli najasi jika memenuhi syarat jual beli, hukumnya tetap sah. Jadi orang yang tadi sedang bertransaksi, dia ikut juga membeli karena barang ini sengaja di markup atau ditinggikan harganya. Nah, dia ikut dalam transaksi itu, ya jual belinya sah. Namun pelaku atau penjualnya berdosa karena menipu. Dan bagi konsumen punya hak khiyar. Jadi bagi orang yang membeli, kalau dia tahu nanti, oh saya dimainkan oleh penjual, dia punya hak khiyar. Nah, itu namanya khiyar najasi. Nanti lebih dalam kita bahas di jual beli atau di masalah khiyar nanti. Contoh najasi di zaman sekarang, iklan yang mengandung tipuan, itu kan banyak ya. Sengaja dibuat iklan, tetapi isinya tipuan saja, itu termasuk najasi juga, yang melebih-lebihkan. Atau pengobatan alternatif yang menggunakan iklan, baik di brosur, dilampirkan orang-orang sebagai sugestor. Kalau memang pengobatan alternatif ini memang oke dan manjur, nggak masalah. Tapi kadang-kadang kan ada yang sangat berlebihan sekali. Siapa yang berobat di tempat si A yang tidak bisa jalan langsung bisa berlari, itu kan iming-iming yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah kira-kira, itu tidak contoh najasi. Ya baik. Kenapa praktek najasi itu diharamkan? Ini yang pertama, seorang muslim tidak boleh menawar satu barang dengan harga tertentu padahal ia tidak ingin membelinya. Namun ia berbuat seperti itu agar diikuti oleh penawar lain, agar dia tertarik. Coba Anda bayangkan. Ya. Najasi itu tidak diperbolehkan karena kita tidak boleh seorang muslim ini menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Kan ada hadisnya, wala yabi' ba'dukum. Ya. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd. Tidak boleh salah seorang kamu bahwa dia menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Itu saja nggak boleh. Kecuali lelang ya, itu beda. Ada orang yang bertransaksi sedang tawar menawar, lalu kita rusak tawar menawarnya itu dengan tawarannya, itu haram, itu tak boleh. Coba bayangkan, kita menawar barang yang ditawar oleh orang lain, sengaja pula menaikkan harganya, padahal tak ingin membeli. Coba bayangkan parahnya. Maka najasi itu tidak diperbolehkan. Sama dengan wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd, atau wala yakhtubu ala khitbati akhi. Jangan kamu meminang perempuan yang dipinang oleh saudara. Kita sudah tahu perempuan ini dipinang, ya. Dia masih berada dalam pinangan. Kita tidak boleh meminang itu. Coba bayangkan, kita tahu ada perempuan yang sudah dipinang pada orang tua dan ahli warisnya. Kita datang meminang perempuan ini, tapi maksud kita tak menikahinya, akan parah itu. Itu najasi kira-kira. Ya, kita tawar barang orang lain, sengaja melambungkan, padahal kita tak ingin membeli. Itu sangat jahat sekali. Itu diharamkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang muslim juga tidak boleh berkata bohong dengan maksud menjebak. Ini kan najasi itu menjebak. Ya, barang nakalaku maha, ya kan? Atau bersekongkolan. Atau mungkin dia tidak bersekongkol tapi tak senang hatinya kalau orang melihat membeli murah. Karena ada yang seperti itu. Misalkan di pasar kan, ada orang yang lewat, orang sedang berjual beli, apa katanya? Kau berapa kau Pak? 50.000. Datang dia kan, 50.000 murah mana Pak? 65 di situ. Padahal dia tak ingin membeli. Sengaja dia jebak pembeli. Itu tak boleh. Itulah kenapa diharamkan. Ya. Oke, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, jual beli yang tak boleh itu bentuknya muhaqalah, muzabanah, mulamasah, dan munabadzah. Hadisnya banyak ya. Riwayat Bukhari. Ya. Dari Ibnu Umar juga. Apa katanya? Bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli muzabanah. Ya.
Dan hadis-hadis yang lain mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW dari Anas bin Malik melarang jual beli muhaqalah, muhadarah, mudamasah, munabazah, dan muzabanah. Di banyak macamnya. Baik. Oke. Langsung saja kita. Baik. Sebelum kita lanjut, mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dikatakan muhaqalah? Muhaqalah itu jual beli tanaman atau biji-bijian yang belum dipanen dengan sistem borongan. Itu muhaqalah. Ya, kita jual barang yang masih berada di tangkainya, di pohonnya dengan sistem borongan, sekalipun sudah layak panen. Apa contoh? Apa kata toke? Oh, kual pokat lain 5 batang. Mau beli kesaduannya 1.500.000. Itu muhaqalah itu. Kenapa? Karena kita menjual tanaman atau bijian yang belum dipanen dengan sistem borongan. Tidak boleh. Ada larangannya ini, muhaqalah. Pak, di kampung awak banyak, bukan masalah banyak, tapi masalahnya dibolehkan atau tidak. Banyak ini, jual beli patai batongkong, ya kan? Atau mungkin membeli padi sedang tagak, belum disabi atau belum dipanen padinya, langsung saja beli. Itu muhaqalah itu. Ya, tak boleh. Pak, di kampung kami lah biasa, bukan masalah biasa, tapi boleh enggak syariat membolehkan itu? Jadi kalau lebih aman ya berkilo sajalah, atau per karung, atau ditimbang, atau dihitung, lebih aslam, lebih selamat. Ya. Karena syariat itu menjaga. Coba bayangkan, datang tongkang misalkan, membeli pokat kita misalkan 5 batang, dibelinya 1.500.000. Kita menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk mendapatkan 1.500.000. Nah, dia mengambil mungkin cuma sampai 2 jam. Dapat oleh dia 3.500.000. Bagaimana perasaan Anda? Nah, kita menunggu sekian lama 1.500.000. Dia mengambil 1 jam saja, dia dapat untung misalkan 2 juta. Bagaimana perasaan orang yang menjual kalau dia tahu? Ada ibu kan? Sedih. Itu yang dijaga oleh syariat. Keluar bentuknya buahnya seketiknya itu di dalam banyak. Ini yang dijaga oleh syariat itu. Atau misalkan terjadi yang sebaliknya. Dibandingnya 2 juta. Kilonya buahnya dan di luar, dalam tak ada buah. Dibanding 2 juta, dalam kilo dapat 1 juta, rugi. Bagaimana perasaannya? Nah, itu sebenarnya yang dijaga oleh syariat ini. Ya, itu muhaqalah ya. Lalu ada lagi namanya muzabanah. Baik, apa yang dikatakan muzabanah? Muzabanah itu adalah menukar 2 benda yang sama dengan ukuran yang sama namun bentuk dan sifat berbeda. Di muzabanah itu kita tukar barang yang sama, bentuk yang sama, ukuran yang sama, timbangan yang sama namun sifat berbeda. Itu muzabanah, nggak boleh. Contoh, ini padi basah, ini padi kering, ya, sama-sama bentuknya, sama-sama ukurannya 1 kilo, namun sifatnya berbeda. Ini kering, ini basah. Anda tukarkan, yuk gantilah padi basah dengan padi kering 1 kilo, itu nggak boleh. Ada unsur ribawi di sana. Karena tentu hasilnya 1 kilo basah dengan 1 kilo kering tidak sama. Itu muzabanah ya. Kisah yang lain. Kalau di Arab kan contohnya kurma basah dengan kurma kering, anggur basah dengan anggur kering. Ya, karena ada unsur ribawi di sana maka tak boleh. Ya, okay. Apa lagi? Ada munabazah. Apa yang dikata munabazah itu? Munabazah itu terambil dari kata campakkan atau melempar. Ya, seseorang mencampakkan bajunya dan orang lain juga mencampakkan bajunya. Itulah jual beli keduanya tanpa melihat, memeriksa dan meneliti. Ya, jadi mungkin ini agak jarang ya terjadi di kita. Tapi kalau terjadi, ini nggak boleh, ya kan? Jual beli dengan sistem lemparan, aku lempar-lemparkan saja, sehingga kita tidak bisa melihat, ya, apakah baju ini ada rusak dan segala macam. Tapi mana baju yang sudah dicampakkan, wajib dibeli. Ya. Oke, baik.
Kenapa tidak boleh ya? Karena sama-sama tidak mengetahui kualitas dan kualitas barang. Dan mulamasah yang tak boleh juga, terambil dari kata lamas, menyentuh. Apa yang dikatakan mulamasah? Ya, seseorang menyentuh pakaian orang lain dengan tangannya pada malam atau siang hari tanpa ada kesempatan baginya atau bagi pembeli untuk membolak-balikkan, memeriksa, dan dia wajib membeli. Nah, itu mulamasah. Misalkan Anda datang ke toko, ya kan? Tata bacik barang orang 5 buah. Apa kata orang yang punya toko? Kau jilbab lah, bacik 5 buah kau dia, wajib dia beli. Itu mulamasah namanya, enggak boleh seperti itu. Ya. Bahaya juga, apalagi bagi mahasiswa misalkan atau mahasiswi yang pas-pasan kan bawa duit ke pasar. Nak dia beli barang orang atau bacik 30. Maka kalau seandainya mulamasah itu diperbolehkan, hancurlah kita ini. Ya, rugilah pembeli misalkan. Boleh nak suka banyak pilih kan? Cuba celik kau. Kita balik-balik barang orang kan selalunya. Cuba anda bayangkan berapa banyak barang yang disentuh, wajib dibeli. Dan tidak ada kesempatan untuk membolak-balikkan dan mencek. Itu mulamasah namanya. Enggak boleh seperti itu. Ya, haram ya. Jadi tidak boleh sentuhan dijadikan sebagai objek dalam penentuan akad. Itu yang dikatakan mulamasah. Kalau munawazah dia lemparan, ya. Ada lagi jual beli hassa namanya. Hassa itu terambil dari kata hassah, yaitu kerikil. Penetapan barang atau objek yang dijadikan jual beli itu adalah batu atau kerikil dengan cara dilempar. Ya, baik dengan batu atau kerikil. Contoh, apa kata anda kepada orang? Pak, awak balilah tanah Pak nan laweh kau ni. Ayo ambo jual tanah ambo sekian puluh juta. Tapi mau juangnya Pak. Kau ambil batu kau atau ambil kerikil kau. Lempar jauh-jauh ke situ. Adi mati bonya kerikil, ada situlah batainya. Bagaimana ketika kita melempar tu kerikil jatuh di sini? Atau misalkan anda termasuk orang yang kuat tenaga, dilempar kerikil kan sampai kepada orang. Maka tidak boleh batu dan hassa dijadikan sebagai objek dalam penetapan jual beli. Ya, walaupun jarang terjadi, tapi kalau terjadi ini tidak boleh. Lalu yang tidak boleh juga mukhabarah. Ya, apa mukhabarah? Menyewakan tanah dengan imbalan sebagai hasil buminya. Ya. Baik, bisa nanti dibaca ya.